Pada saat seorang hamba dihisab, kemudian habis dihisab ditimbang amalnya. Yang namanya timbangan kan harusnya seimbang, kalau enggak berat sebelah. Kalau enggak seimbang ya barang yang ditimbang itu yang banyakkan itu lebih bagus. Begitu habis ditimbang ternyata jomplang yang kirinya lebih berat daripada yang kanan. Amal yang kurang baiknya lebih besar ketimbang yang baik. Udah, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, sudah giring saja orang ini ke neraka. Jadi konsekuensinya kalau kejahatannya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, ya udah bagian golongan kiri. Begitu dituntun lagi mau digiring ke neraka, tapi Allah stop dulu. Ya Jibril, jangan terusin dulu. Is'alhu, kalau begitu tanya dulu dia, hambaku. Hal yajlisu ma'al ulama fid dunya? Coba tanya dulu. Apakah dia dulu pernah duduk bersama-sama ulama waktu hidup di dunia? Ngikut ngaji apa kagak dia? Ini ceritanya nih. Payas Allah ditanya itu orang, payaqulu lah, begitu ditanya, lu kagak pernah ngaji? Kagak. Astagfirullahaladzim. Hidup lama-lama ngaji kagak, nggak mau. Padahal rumahnya di samping masjid. Bukan masjid sini, bukan. Mau. Geleng-geleng malaikat Jibril. Nah dia orang kebal amat ya, dikasih hidup lama-lama puluhan tahun kagak ngaji. Hebat amat ini orang. Dia sangka kagak ngaji itu kagak wajib, padahal ngaji itu hukumnya wajib. Begitu dijawab enggak, waduh. Coba tanya lagi dah. Itu mau dikasih syafaat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia begitu dijawab na'am aja. Oh iya, patut orang ini dikasih syafaat, pertolongan maksudnya dari Allah. Ternyata enggak. Iya Jibril, is'alu, hai Jibril, tanya lagi dah kalau begitu. Hal yuhibbul ulama? Apakah dia cinta sama ulama? Fayas'aluhu wa yaqulu la. Begitu ditanya, ya dia mah makanya kagak ngaji juga sama ulama rada-rada gendeng. Kagak cinta sama ulama, kagak. Ketemu juga cuek aja dia. Orang yang cinta ulama itu hadirin, kalau di Cirebon begitu habis sembahyang Jumat itu yang khotibnya diajak ke rumahnya. Walaupun di rumahnya itu makannya cuma nama rendang sama sate dulu, itu senang banget khotib. Bener ya. Tapi pernah ada satu cerita Pak, ini menarik juga nih. Ada seseorang dengar ginian, dia kepengen kapan ini ulama saya mau ajak makan. Mungkin di rumahnya dia nggak bisa nyervis, dia ajak mampirlah Padang di depan rumah Pak RW. Gitu ceritanya. Nah begitu habis makan, dia rogoin kantong mau banyak. Dia sangka tuh dia masukin ke kantong itu, kagak taunya baju yang satu ketinggalan. Yang namanya Ustaz mah orangnya emang pengertian kali ya. Bapak kenapa? Ustaz sebentar ya, saya keluar dulu. Pak Ustaz udah curiga, jangan-jangan nggak mau duit nih. Udah ditebak. Ya akhirnya tuh yang amplop dari si Ustaz dibayar Pak berapa semua.
Begitu dia tanya, maaf aku udah dibayar tadi sama itu. Malunya kayak apa dia? Ya Allah, saya maksudnya mau traktir, malah saya yang ditraktir. Tuh kalau Ustadz mah bijaksana. Dia mah diajak kemana juga kagak nyusahin. Insya tuh sekedar recehan-recehan mau dibawa gitu. Makanya kalau Ustadz begitu lewat, kagak tega ada Pak Oga, cepet dikasih. Cepet tuh. Yang logam. Hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata dia nggak cinta. Rumahnya dekat masjid aja dijual, katanya berisik. Ustadz menyanyi mulu kerjaannya. Di selawatan kata nyanyi. Udah kagak demen dah. Dikit-dikit selamatan, dikit-dikit selamatan. Gua kan mau pulang kampung lah, kapan gua nantinya bisa punya duit kalau dimintain mulu misalnya. Saking ogahnya dekat sama makanya kalau RT dekat sama Ustadz, ini RT yang luar biasa. Amin ya Rabbal. Dia tanda tangan aja ingat Ustadz. Masya Allah. Iya, iya. Begitu ditanya, enggak, dia enggak cinta sama ulama. Malaikat Jibril bilang lagi, ini orang aneh amat. Ya, ditanya lagi, al yajlisu ma'al ulama ilma idati, apakah dia duduk bersama pernah ngajak makan tuh ulama? Gitu. Ya kali di warung Padang mah emang hitungannya lumayan. Kuartet enggak? Pernah enggak ngajak Ustaz kuartet? Misalnya ini mah. Boro-boro udah begitu rumahnya belum pernah disabak, ngajak ke Padang juga kagak, apalagi ke Medan gitu kan ya. Mampir di warteg juga kagak gitu. Geleng-geleng, Masya Allah. Makan sesuap saja ma'al ulama itu sama nilainya seperti dia ibadah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita ini punya singkong 2 potong, ingat itu. Masya Allah, kan sepotong buat saya, sepotong buat ustadz saya, dan makan bareng-bareng. Dia tahan dari rumah tuh singkong dia kagak makan, terus supaya bisa makan sama-sama menara dapat pahala. Dia punya dodol ada 2 potong, ini satu di kantong taruh sini, satu kantong sini. Ntar kalau ketemu lama saya mau bagi satu. Itu haji itu pahalanya luar biasa. Insya, tapi jangan di tempat sedekahan kantongin, Pak, dilihatin nanti maklum rumah. Asa ingat Ustadz nih, kondangan ngantongin dodol. Karena dulu pernah orang kejadian, Pak. Begitu dia ngantongin di kantong depan, begitu pamitan pakai sepatu, nyerolok tuh dodol, ketahuan apa rumah, kan malu dulu. Ini mah kalau ada gitu. Iya kagak, nggak bisa juga nih orang yang Masya Allah. Ditanya lagi, hal sakana iyaskunu baiti mal ulama, apakah dia tempat tinggalnya itu bersama ulama? Enggak, dia mah pengennya di komplek karena dekat ulama berisik. Dikit-dikit selawatan, dikit-dikit as-salatu khairum minan naum. Dia kagak resep, dia pengen tenang. Bahkan dia mau beli tuh speaker supaya kagak dibunyiin. Kali ini pernah kejadian, teman saya di Jeruk Purut, itu dia punya musola, speakernya dibayarin sama orang asing. Akhirnya dia pindah ke Rawadeno. Itu sampai seperti itu, Pak. Ya akhirnya emang dia pengen tenang, kagak suka sama suara-suara. Kalau di sini di Al-Mu'minun, alhamdulillah. Justru kalau nggak nyetel Al-Quran, banyak yang kesian. Nah, bersyukur ada Bang Haji Juanda. Makanya beliau kubur mati jangan dipenuh. Gitu.
Kemudian kata malaikat Jibril setelah dia menghadap Allah, ya Rob, hambamu ini dia tinggalnya jauh dari ulama, kagak betah dia, berisik. Sehingga dia pilih rumah yang turu-turu orang kagak seneng sama suara adzan, sama suara selawatan. Coba tanya terakhir, ditanya lagi. Hal huwa yuhibbu, apakah dia cinta akhihi saudaranya, sadiqihi ataupun dia temannya itu, wa sadiquhu yuhibbul ulama, temannya itu ternyata cinta sama ulama. Begitu ditanya baru jawab, na'am. Iya, dia cinta sama seseorang, yuhibbur rajul wa huwa yuhibbul ulama, tetapi temannya itu cinta sama ulama. Masya Allah. Ya Jibril, adrik biyadi. Udah, pegang tangannya. Jangan dulu digiring ke neraka dia. Kenapa? Sebab waktu di dunia dia cinta sama orang yang cinta ulama. Gara-gara punya teman cinta sama ulama, kesawaban juga mesti pahalanya, dapat juga syafaat. Apalagi langsung. Makanya hadirin, jangan jauh-jauh dari ulama. Ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di sana diungkap, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang satu masa terhadap umatku, kata Nabi, ya firruna minal ulama wal fuqaha, dia akan jauh, dia lari dari ulama dan ahli fikih, orang yang ngerti agama. Nggak mau dia ribet hidupnya kalau deketin ulama-ulama, panas. Kalau itu terjadi, fayabtalihimullahu bisalasati baliyati, maka Allah akan timpakan dengan 3 musibah, 3 bencana, dan 3 bencana ini di luar kesanggupan kita. Yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Kerja setiap hari, pergi gelap, pulang gelap, tapi penghasilan pas-pasan. Masih capek, tapi gajian udah habis. Kalau Allah cabut keberkahan, hadirin, tidak ada rasa ketenangan dalam jiwanya. Selalu kekurangan. Diajakin sama temennya, lu tahun depan mah kudu ngorban, masa sih lu nerima mulu, kapan jadi pengorbannya? Kuat. Gue juga heran, gue kerja dan gajian tiap bulan, padahal mau gue niat. Nah, ya asal giliran mau korban susah amat. Lah itu lu punya motor baru, emang juga gue juga heran, motor mah bisa gue beli, korban gue kagak bisa. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tahun ini kita harus tangan yang di atas. Artinya jangan kita selalu cuma ngarepin hewan korban, tetapi sementara kita tidak berusaha untuk berkorban, besok nyeselnya nggak kepala pada saat dibangkit dari mahsyar. Yang lain mereka pada naik kendaraan, kita jalan kaki. Enak nggak kira-kira? Udah nges-ngesan, ambekan rebo kumis, nger,
Kata temennya, coy ayo emek emek. Ya karena dia waktu di dunianya. Nah itu kalau yang ikut patungan, kebetulan sapi yang dibeli sapi mahal, anjir, enak nggak kira-kira? Ya, ya, itu masuk kali terkena juga cembus, ya, luar biasa. Kalau sapinya yang kurus, Avanza. Tapi mending juga tuh buat 7 kan Avanza 7. Itu makanya beli yang bagus. Saya kemarin waktu Jumat begitu dengar di sini udah dapat 5, masya Allah. Berarti iman jamaah al-mu'minun luar biasa. Ini nih yang disebut orang duitnya nggak putus-putus. Ya, gitu. Lah ini masih jauh tapi udah dapat segitu. Alhamdulillah. Yuk kita beli kendaraan. Buat siapa? Bukan buat orang lain, buat kita. Kita sudah, istri udah perlu. Jangan sampai di dunia istri ditunggangin mulu, tapi dia di sana nggak punya tunggangan. Maka maksudnya, yang namanya istri kan kita pakai mulu tenaganya maksudnya. Masa sih kapan dia senangnya? Senang itu harus sama-sama. Suami senang, istri juga harus begitu. Ibu nanti masuk surga pengen sendiri-sendiri apa pengen bareng sama suami? Pengen bareng-bareng. Insya Allah nanti Allah akan bangkitkan kalau dia setia sama suami. Meskipun udah jadi janda, dia kagak kawin lagi. Insya Allah nanti di sana dibangkitin. Oh iya, ini emang cinta sehidup semati. Tuh. Tapi kalau baru seminggu ditinggal lagi udah atlet di depan kaca, maksudnya ya kan ada orang yang centil ya Pak ya. Gitu ya tanah kuburan juga belum kering. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai nanti itu keberkahan Allah cabut karena apa yang kita dapati rezeki itu tidak diniatin untuk ibadah. Kemarin ada teman saya hitung-hitungan begini. Orang sekarang masih banyak yang merokok apa enggak sih? Banyak lah. Terus itu kalau kita hitung masjid, ada enggak kira-kira 200 orang isinya? Ada nggak Pak? Masjid. Nampung nggak 200 orang? Nampung ya. Kemudian mereka yang merokok itu setiap hari Jumat dia bawa sebungkus rokok, tapi bukan rokoknya, harga 100 atau satu bungkus. Kira-kira satu bungkus berapa rokok? Yang paling murah dah. 10.000 ya? 20. Masya Allah, ada rokok 20. Kaget saya. Iya. Taruhlah 20 dikali orangnya 200. Berapa? Berapa? 4 juta. Kita mau dandanin uang dikali sebulan. 4 dikali 4 berapa? Kemudian dikali 3. Bisa nggak buat memberesin uang? Asal yang ngerokok tadi kompak. Dalam 1 minggu ngabisin nggak 7 bungkus? Habis ya.
habis. Dalam sebulan ngabisin nggak 15 bungkus lebih. Wih, dahsyat ini. Ini rokok yang standar nih ya. Ya, karena biar bagaimana juga nanti bakal dihisap itu. Di dunia dihisap, di akhirat dihisap. Mau kagak mau kan. Makanya kalau pengen hisapnya bagus, duit yang paling aman kasih istri. Istri seneng nggak dikasih duit? Dia lagi monyong, bapak tampar pakai duit, bilang nggak monyongnya. Tuh, makanya kalau lihat bini lagi monyong, ambilin aja 10 lembar tampar. Senyum bukan marah. Tuh, makanya orang sekarang ini ternyata kalau lagi puyeng bukannya dibawa ke dokter, tapi bawa ke toko emas. Langsung sembuh. Benar. Ibu setuju? Makanya Pak Jenal mah dia pinter banget gitu kan. Supaya tidur karena dingin, itu sebelum tidur dia kasih amplop istrinya. Nah begitu habis dikasih amplop, ngerti dong, kagak pakai disuruh langsung dandan. Masya Allah udah medok, siapa yang kagak ngiler kan. Ayah Mbak Jenal udah dia nadangin ngiler, ngeliat di istrinya dandan. Makanya ini yang susah diajarin nih istri. Kondangan mau rapi banget, tidur pakaian udah seminggu gak dicuci pakai tidur sama laki. Ya Allah, nggak dipeluk butuh, dipeluk baunya 7 rupa, pusing. Udah begitu enak amat mau tidur pakai salep. Lah kalau asek nyebar itu salep, ya Allah bukan tambah indah itu. Ditambah minyak kayu putih, lakinya udah enam mulai ya Allah, gini-gini amat buat tidur ya. Pakai wangi-wangi ya. Kemudian yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zalim. Kalau lari dari ulama, jauh dari ulama, jauh dari fuqaha orang agama, maka Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ketua lingkungannya agak seiman sama kita, ya susah dia mengikuti ngaji, gitu ya. Kita bersyukur, alhamdulillah ketua lingkungan kita orang yang seiman, seagama. Bisa jadi ketika kita kerja di kantor, pimpinan kita orang di luar Islam, sehingga pada saat kita mau berangkat Jumat, jangan berapa waktu Anda setiap Jumat tinggalkan pekerjaan ini. Kalau pimpinan kita bukan orang Islam, karena nggak semua pimpinan itu bijak, semua. Itu udah malah petaka lantaran kita jauh dari ulama. Saya punya teman, dia kerja saat itu dekat ya, Blok M. Pada saat itu dia kerja di sebuah supermarket. Ya kebetulan pimpinannya itu bukan orang Islam. Dia izin Jumat ke Masjid Al-Izhar, apa Al-Azhar itu. Dilarang nggak boleh. Dia minta resign saat itu juga. Pak, daripada saya harus mengorbankan akidah saya, sudah saya resign dan saya tidak akan kerja lagi. Ya tinggal dia lebih memilih akidah kepada Allah Subhanahu.
Mulai saat itu tuh ya Allah, selama ini saya memang benar jauh dari Allah. Dia cerita. Tapi sekarang alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Ini yang kita takut nih. Keluar dari dunia artinya mati tanpa iman. Su'ul khotimah. Na'udzu billah. Begitu jangan jauh. Ngaji tidak mesti harus di sini. Di mana ada taklim, ikut. Di mana ada pengajian, belajar. Itu yang paling cakep. Ini bapak nih misalnya nih melihat ada orang serempet naik motor, ikutin. Wah, kagak taunya dia mau ziarah kubur. Ini saja Pak sebagai mukadimah. Nggak usah banyak-banyak dulu, ini cerita ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan dan afiatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.